Oke Mas, ini aku lanjut soal perselingkuhan. Ini ada kondisi di mana seorang istri itu tahu kalau dia sedang diselingkuhi oleh suaminya. Mhm. Cuma karena kondisinya punya anak, si istri ini mencoba untuk biasa-biasa aja di depan Mhm. anak. Nah, tapi untuk di belakang itu jadi masalah besar ketika Mhm. cuma berdua sama suaminya aja. Nah, kira-kira untuk menghadapi hal seperti itu, kita harus seperti apa ya, Mas? Nah, jadi ketika misal si istri ini misal diselingkuhi sama suaminya. Nah, tapi dia bertahan gara-gara sudah punya anak. Nah, ini kan berarti ada identitas yang apa ya, yang terlibat gitu loh. Ada perasaan-perasaan yang itu pendamanya terlibat satu sama lain membentuk gestar. Jadi mungkin ada rasa ketakutan, terus ada rasa kekurangan finansial juga. Kan dia takut ketika dia cerai sama suaminya, dia nggak bisa hidup sendiri kan, nggak bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi banyak lah, banyak pendaman emosi yang terkait dalam satu kejadian. Nggak selalu itu satu spektrum emosi, nggak selalu itu satu jenis emosi saja, nggak selalu itu satu jenis identitas saja. Jadi bisa jadi gabungan beberapa perasaan dan gabungan dari beberapa identitas yang membentuk keseluruhan diri fiksi kita. Jadi ya harus disadari apa adanya. Jadi ketika si suami selingkuh, kemudian kita muncul apa nih rasanya? Takut kalau cerai, kan rasanya entah itu ceritanya gimana pun di kepala, rasanya itu ya gitu-gitu aja, rasanya nggak enak di dada, udah pasti itu. Kemudian ceritanya itu macam-macam, mungkin suara di kepala ini bilang, ah kok kok suamiku selingkuh, tapi aku kayaknya nggak bisa cerai deh. Nanti yang ngurusin anakku siapa? Nah, itu kan berarti identik dengan cerita ketakutan. Akhirnya perasaan yang gak enak di dada ini dilabeli sebagai ketakutan dan kekurangan. Jadi seluruh perasaan gak enak ini disadari apa adanya. Ketika disadari, perasaannya runtuh, lenyap, kemudian kita muncullah euforia dan kemudian kita ngeflow aja. Kayak layangan lah, biarkan angin semesta membawa kita kemana saja yang dia mau. Oke, Mas. Nah, tapi sebelum hal kecurigaan itu muncul, biasanya itu para istri-istri itu merasa seolah-olah tuh seperti dipenjara sama si suami gitu. Atau dalam tanda kutip itu si istri itu harus menuruti semua apa yang dimau sama suami. Hmm. Nah, kira-kira yang perlu disadari itu rasa yang mana dulu ya, Mas? Ketakutannya kah atau keresahannya kah? Oke, jadi gini, ketika kita punya atau kita dapat pasangan itu yang terlalu membatasi, banyak aturan, kemudian posesif, kita nggak boleh ngapa-ngapain, jadi yang cewek itu nggak boleh ngapa-ngapain, dikurung di rumah, intinya banyak aturan lah. Nah, itu biasanya kecilnya, ayahnya atau ibunya itu terlalu disiplin, terlalu memberi dia banyak aturan, sehingga identitas yang terbentuk, tercetak di dalam diri fiksinya adalah identitas yang diri yang tidak bebas, dan kemudian diri yang tidak bebas berkembang menjadi case-case semacam ini. Jadi semacam kayak mendapatkan suami yang banyak aturan, ngelarang ini itu dan lain-lain. Jadi semua asalnya itu pasti interaksi kita sama orang tua kita atau saudara kita atau kejadian-kejadian di masa kita waktu masih kecil yang membentuk samskara, yang membentuk pusat samskara sama pusat identitas diri kita. Jadi tetap perlu disadari perasaan yang muncul ketika case-nya terjadi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Kita sudah menyadari hal tersebut dan juga kita sudah mengambil keputusan. Dan akhirnya katakanlah keputusan akhirnya cerai. Namun Mm-mm. timbul permasalahan baru atau ketakutan baru yang mana ketika nanti kita Mm-mm. cerai, takutnya kita nggak diterima nih sama orang lain karena status kita yang entah Mm-mm. itu janda ataupun duda. Nah, untuk mengatasi ketakutan hal yang seperti itu nih Mas, kadang kan jadi Mm-mm. pertanyaan banyak orang juga nih, aduh cerai nanti masih ada yang mau nerima atau enggak ya. Nah, itu Mm-mm. seperti apa ya Mas? Ya jangan diatasi, dibiarkan muncul perasaannya apa adanya. Jadi tidak perlu rasa takutnya itu diatasi, kemudian kita jadi berani, enggak. Ketika kita menghindari rasa takutnya, kita melawan rasa takutnya, ya kita tambah takut.
Karena ketika kita melawan, kita memberikan energi atensi kita ke ketakutan tersebut, dan ketakutannya malah makin besar. Jadi ketika kita biarkan apa adanya, dia malah runtuh dengan sendirinya. Karena ketika kita biarkan, ya apa yang sebetulnya tidak nyata ya akhirnya disadari sebagai tidak nyata atau maya atau ilusi. Jadi ketika itu dibiarkan, ilusi akan kembali menjadi ilusi lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Riko buat masukannya. Satu lagi Mas dari aku, kan kayak dari fenomena yang KDRT dan juga tentang maraknya perselingkuhan dan perceraian itu kan akhirnya ada jargon married is scary. Itu dari ilmu kesadaran atau dari sudut pandang kesadaran itu gimana ya Mas? Kayak aku kan juga belum nikah nih gitu. Terus ada berita-berita kayak gitu dengan fakta-fakta yang aku kadang baca gitu, kadang ke bawah juga gitu. Itu gimana ya Mas kalau misalkan dari sudut pandang kesadaran? Oke, jadi gini, kalau kalian sudah samskaranya udah selesai semua, ya kalian nggak perlu khawatir. Karena ketika samskara kalian udah selesai, otomatis cinta hadir apa adanya di hati kalian masing-masing. Jadi kalian mencintai diri kalian apa adanya. Dan kemudian kalian juga akan bertemu dengan orang yang sejenis. Kalau orang yang sama-sama, orang yang tangki cintanya itu full, ya dia akan bertemu dengan orang yang tangki cintanya itu full atau enggak setengahnya. Jadi nggak mungkin kosong. Tapi ketika kita belum mencintai diri sendiri, kita masih banyak kebencian terhadap diri sendiri, yang kita lawan kebencian itu kemudian jadi samskara, ya akhirnya kita kan meminta cinta dari orang lain. Kita nggak punya tangki cinta, kemudian kita minta cinta dari orang lain. Dan kesalahannya adalah kita akan bertemu sama orang yang sama-sama kosong tangki cintanya. Kemudian sama-sama minta cinta, ya akhirnya duet pengemis cinta. Jadi yang perlu diselesaikan ketika kita mungkin mengalami takut KDRT, biasanya orang yang takut KDRT waktu kecil itu pasti seringkali mengalami peristiwa-peristiwa yang seringkali berkaitan dengan kekerasan. Entah dia dikerasi atau disabeti atau dipukul sama ayahnya, ibunya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin teman SD-nya, atau mungkin ya intinya lingkungan sekitar lah, di mana kekerasan itu traumanya itu belum dia hadapi secara total, belum dia peluk secara total, dia belum berdamai dengan perasaan yang muncul di kala kecil. Jadi kalau kalian mengalami kekerasan di fase kalian masih kecil, kekerasan itu akan muncul lagi ketika kalian remaja atau bahkan ketika dewasa, dan itu akan berulang terus sampai rasa sakitnya itu disadari. Iya nih Mas, jadi nyambung juga sih sama kayak isu-isu di kampung tuh, kayak kan tadi Mas bilang kalau emosinya nggak disadari jadi pola berulang terus menerus. Nah itu tuh kalau di kampung aku tuh suka bilang kalau misalkan orang tuanya cerai, nanti anaknya misalkan nikah bakal cerai itu sampai ke 7 turunan katanya gitu. Apa itu juga maksudnya nyambung sama yang dijelasin Mas Riko gitu? Nyambung. Iya, kayak gitu ya. Iya, soalnya ada tuh orang tua bilang ya kalau bisa rumah tangga itu jangan sampai cerai. Soalnya nanti kalau cerai itu nanti karmanya bakal terus menerus sampai ke anak cucunya. Dan itu tuh relate sama orang-orang yang cerai terus dia nikah, anaknya juga cerai gitu. Berarti kan itu posisinya ada di tentang penerimaan menyadari samskaranya, mungkin di situ ya Mas ya. Iya, karena kita ibu sama bapak kita itu kan interaksi sama anaknya itu kan juga tergantung dari identitas mereka kan, tergantung dari emosinya mereka. Jadi tindakan mereka merawat anak itu adalah gambaran dari keberadaan samskara mereka, pandangan ekspresi dari sudut pandang dan identitas mereka. Jadi kalau mereka merasa dirinya tidak layak, ya merawat anaknya ya mereka pasti memunculkan ekspresi tidak layak, mencetak anaknya hampir sama dengan dia sendiri, dan kemudian kejadiannya akan berulang. Makanya ketika contoh, ketika ada seorang ibu itu jadi istri kedua, biasanya anaknya juga, kalau nggak anaknya ya cucunya lah,
Kecuali kalau ibunya itu sudah selesai. Ketika dia jadi istri kedua, disadari rasa tersakitinya sampai total, sampai dia damai saja. Kemungkinan anaknya tidak akan mengalami hal yang serupa. Atau mungkin ditipu atau apa, ya sama. Intinya sama. Kadang-kadang juga dari sisi si ibu nih kan mereka kayak bertahan demi anak gitu kan. Nah itu tuh kan sebenarnya menyiksa dia dengan tadi Mas Riko bilang identitas yang dia ciptakan sendiri dan dia labeli gitu. Yang akhirnya mungkin jadi bom suatu saat emosi itu, dan akhirnya jadi KDRT mungkin karena pendaman emosinya terlalu banyak yang dia nggak disadari dan nggak tahu caranya, mungkin begitu ya Mas, rata-rata di kehidupan sehari-hari suami istri gitu. Kebanyakan soalnya gitu, kayak enggak lah, kasihan sama anak udah gede-gede gitu. Jadi itu biasanya kesalahan manusia pada umumnya itu ketika dia masih pacaran itu kayak semacam maintenance, ada maintenance mingguannya atau bulanannya lah. Kayak kita merawat taman. Tapi setelah nikah, kayak perjalanan cintanya itu udah dianggap berakhir. Ya cintaku udah mentok di sini, nggak mungkin hilang. Padahal nggak. Tetap akan waving atau tetap akan naik turun, dan itu butuh maintenance. Jadi ketika nggak maintenance, ya itu akan terjun bebas, dan kemudian kita akan mengalami fase di mana kita itu bertahan bersama-sama bukan karena cinta, tapi karena segala sesuatu selain cinta. Mungkin gara-gara anak, gara-gara cicilan rumah, gara-gara takut gini, gara-gara orang tua, gara-gara takut digosipin tetangga, dan lain-lain. Dan kemudian ketika kita ada ketakutan semacam itu akan tercermin ke dalam situasi rumah tangga kita, situasi rumah kita lah, dimana itu ada anak kita, dan kemudian tindakan kita juga ekspresinya akan mempertahankan rumah tangga, bukan memberi kasih dan cinta, tapi hanya sebatas survival. Nah, anak kita juga akan mengalami hal yang sama akhirnya. Cetakannya pasti sama, karena tindakan ekspresi orang tuanya berasal dari identitas mereka yang hanya mempertahankan rumah tangganya. Kemudian anaknya juga akan mengalami hal yang serupa nantinya, kalau anaknya tidak menyadari rasa tidak nyaman yang muncul di dadanya ketika di rumah itu mengalami perlakuan sedemikian rupa dari ibu dan bapaknya. Kan beda kan perlakuan kalau suami istri itu saling cinta dengan suami istri yang bertahan bukan gara-gara cinta. Itu perlakuan ke anak itu beda pasti. Kalau kita memang benar-benar cinta ke anak itu mungkin ya kita jarang marah, kita jarang kasar dan lain-lain. Nah tapi kalau kita bertahan itu bukan karena cinta, ya udah bludrek sendiri kita di rumah. Mungkin kita jarang di rumah malahan, mungkin seneng ngopi di luar dan lain-lain. Dan kemudian anak kita juga akan terpengaruh secara mentalnya. Dan biasanya kan imbasnya ke anak jadi nyari pelarian juga ya Mas ya. Anak kita akhirnya juga nyari pelarian. Biasanya kalau remaja ya pelarian ya nakal, game motor gitu-gitu kan. Nah itu. Oke Mas Riko, makasih. Sama-sama.